Oh Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang agung dan perkasa. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah kami, hadir bersama dengan kami. Tuhan bertahan di atas pujian kami. Engkau memperlengkapi kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga hari ini sungguh suasana surgawi, suasana ilahi boleh kami nikmati dan rasakan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami siap masuk dalam ibadah ini. Kami siap melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan kami serahkan dan kami habiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kami bisa katakan kita banyak mengalami hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita selalu bersyukur. Tuhan begitu baik dan kita rasakan. Amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tangan
angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Saudara ibu, bapak ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau lagi memuji Tuhan. Amin. Kita rasakan kasih Tuhan. Oh, biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Aman. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri amin rahmat yang
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu. Katakan hatiku percaya. Yes. Oh, kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakankah kami ingin tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu, setiap saat di dalam hidupku.
sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata, ku raya Allah Bapakku yang Kau Bapa kami yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada Kau Bapa kami yang baik, ya. Oh, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu. Bapa, kami serahkan pada Bapak Gembala. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Amin. Bapa yang mencintai kami. Bapa, Engkaulah segalanya dalam hidup kami, dan tanpa Engkau hidup kami tidak berarti. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam kuat kuasa tangan-Mu, karena Tuhanlah sumber dari segala sumber dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami, biarlah Engkau Tuhan yang berfirman bagi kami, karena kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Biarlah setiap hati kami, hidup kami hari ini berserah dan bergantung kepadamu Tuhan. Dan kami siap diperlengkapi, kami siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Kami silakan dulu. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Pastikan bahwa hari ini kita tetap bersuka cita saat kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Hari ini menjadi judul firman Tuhan bagi kita adalah bergantung.
Bergantung artinya saudara, kita menaruh harapan, menanti-nantikan Tuhan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Manakala kita bergantung, mempertaruhkan segala sesuatunya di dalam kuasa Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana jawaban Tuhan atas tuntunannya di dalam hidup kita. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana itu bergantung. Bergantung kepada Tuhan itu sama dengan menanti-nantikan Tuhan, ya, atau mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Menjadikan Dia lebih besar dari segala-galanya. Nah, prinsip sukses di dalam kehidupan dunia adalah terletak pada diri sendiri, tergantung kepada diri kita sendiri. Tetapi prinsip sukses di dalam Tuhan adalah bergantung kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, kita hari ini bagaimana kita sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Tuhan untuk dapat menemukan bagaimana rahasia di balik ketergantungan ini. Ya, kata tergantung, saudara, kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita tidak dapat hidup, kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Dia. Amin. Lebih bagus aku mati, ya kan? Kalau enggak sama Dia. Apalagi artinya aku hidup, karena Dia sudah tidak ada lagi. Nah, si Dia kecil, tapi ini ada Dia yang besar, namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, sebelumnya kita akan baca dulu Yesaya 40 ayat 31. Ini orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kita baca 3-2 ya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Amin, haleluya. Saudara-saudara, bergantung atau berharap, menyerahkan diri kepada Tuhan atau menanti-nantikan Tuhan, itu dilukiskan seperti seekor burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah burung yang memiliki daya terbang tinggi. Burung Raja Wali adalah yang memiliki daya pandang yang sangat begitu jauh, ya. Bahkan dia bisa melihat 40 km. Dan burung Raja Wali adalah yang cakap dalam mengendalikan hidupnya di tengah badai, di tengah topan. Dia menikmati seperti apapun derasnya angin atau badai di dalam penerbangannya. Maka dia berkata, saudara, dia berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Demikianlah orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Amin. Jadi kita mau melihat bagaimana rahasianya orang yang bergantung kepada Tuhan pada hari ini. Mari saudara, kita akan baca di dalam Ulangan Yeremia 17, Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Ya. Ada dua alasan mengapa kita harus bergantung kepada Tuhan. Ya. Kita baca bersama 3-2 ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas, terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, ya, mengapa kita perlu bergantung kepada Tuhan? Ada dua alasan menurut Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 dan ke-8.
Yang pertama saudara, kita perlu bergantung kepada Tuhan. Karena apa saudara? Kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, kita mengandalkan kekuatan di luar Tuhan, apalagi mengandalkan kekuatan manusia, Alkitab katakan kita terkutuk. Nah, kata terkutuk saudara di sini kita garis bawahi. Nah, apabila kita mengalami kutuk, mengalami murka, ya, kutuk menggambarkan hidup yang hancur, ya, hidup yang mengalami kerusakan di dalam berbagai hal. Itu kutuk. Dia bekerja, dia berusaha, tapi sia-sia. Dia punya kekayaan, dia punya jabatan, dia punya pangkat, tetapi sia-sia. Seringkali saudara dalam konsep dunia kita berkata demikian. Seandainya aku punya uang banyak, pasti aku dihormati. Pasti aku bisa mengerjakan ini. Pasti aku bisa begini, pasti bisa begini. Seandainya aku menjadi seorang pejabat, pasti aku begini. Hidupku pasti senang. Apa yang gak bisa aku buat, semua bisa diatur. Dan ternyata saudara, ya, dalam konteks kehidupan sekarang, tidak sedikit orang yang memiliki keberhasilan kesuksesan dengan pangkat jabatan, yang menganggap keberhasilan kesuksesan itu karena kekuatan dia. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang terpidana, orang-orang yang hidup dalam penyesalan karena dia tidak menghormati berkat-berkat Tuhan. Dia hidup hedonisme, ya, hedonisme, pesta pora, kemabukan, ya. Dan akhirnya semua yang dia miliki habis sia-sia, dan dia menjadi orang yang pesakitan dan ada di dalam kehidupan yang sangat begitu kritis, di dalam ancaman maut, dan dia kembali hidup di dalam penyesalan, menjadi kutuk. Banyak saudara bersaudara mengalami perselisihan yang tajam. Abang beradik saudara, dalam satu keluarga besar terjadi peperangan, mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan satu dengan yang lain karena masalah pembagian warisan, pembagian harta, karena cinta akan tuang, roh ketamakan, keserakahan, karena mereka menganggap itulah yang bisa meningkatkan atau mengangkat harkat dan martabatnya. Dia bergantung. Banyak orang kecewa karena dia pikir orang yang dia kenal, ya, orang yang memiliki hubungan persaudaraan dengan dia, bisa menolong dia, bisa mengangkat dia, bisa memberikan jalan bagi dia. Tapi akhirnya kecewa. Dan banyak juga orang dia pikir karena dia punya pendidikan yang tinggi, nilai yang bagus, cum laude, dari perguruan atau lembaga pendidikan yang wow, tapi ternyata saudara, dia tidak memperoleh seperti apa yang dia bayangkan. Akhirnya kecewa. Kecewa saudara. Jadi kata kunci di sini, kalau kita bergantung kepada Tuhan, tidak persoalan, ya, seperti apapun kondisi dan keadaan kita sekarang, ya, yang pasti Tuhan pasti pelihara kita, yang pasti Tuhan akan memberikan hidup yang berkelimpahan. Mungkin kita nggak punya kesempatan mengecap pendidikan yang tinggi, mungkin kita tidak punya kesempatan memasuki satu lembaga pendidikan yang hebat, ya. Mungkin kita nggak punya kesempatan saudara menduduki satu posisi sebagai aparatur pemerintah di birokrasi, tapi kita bisa masuk di dunia bisnis, kita masuk bisa di dunia seni, karena ada 7 marketplace, 7 bidang kehidupan, 7 gunung yang kita pernah pelajari. Dan kita tidak mengatakan dunia sudah kiamat ketika kita gagal
mencapai apa yang pernah kita cita-citakan. Karena Tuhan bisa menempatkan kita di mana saja. Karena Tuhan bisa memberkati kita di mana saja, dalam kondisi seperti apapun. Amin, saudara. Jadi tidak ada alasan orang percaya untuk putus asa. Tidak ada alasan orang percaya, saudara, untuk tidak optimis dalam hidup ini. Tapi yang pasti, gantungkanlah harapanmu hanya kepada Tuhan. Justru Alkitab katakan yang kedua, kenapa kita perlu bergantung kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan diberkati terus menerus, artinya berhasil, berbuah, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, air. Ya, dia akan tumbuh dengan baik, subur, daunnya rimbun hijau dan terus menerus menghasilkan buah. Orang yang tetap tinggal di dalam ketetapan Tuhan. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Kita harus percaya, saudara, yang pasti tetap bergantung kepada Tuhan. Ya. Orang banyak, wah sekarang sulit, sekarang sukar, harus begini, harus begitu, kalau nggak begini, kalau nggak begitu. Tapi saya mau katakan, saudara, tetaplah bergantung kepada Tuhan. Amin. Optimis terus. Ya. Berikut slide-nya. Nah. Artinya kita bergantung kepada Tuhan. Kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, hidupku tidak berarti. Tanpa Tuhan, aku tidak apa-apa. Amin, saudara. Jangan kita bilang, saudara, orang tuaku yang bikin aku sukses, belum tentu. Ada orang mulai lahir nggak dikenal orang tuanya. Saya pernah ketemu dengan orang yang masuk SD umur 10 tahun. Masuk SD umur 10 tahun, akhirnya bisa mencapai doktor. Dan dia menjadi trainer waktu kami mengikuti. Dia cerita, dia bersaksi, saya masuk SD umur 10 tahun. Kenapa? Karena saya berlatar belakang dari keluarga miskin. Dan saya tidak mengenal ayah saya, ibu saya. Dan saya terlantar di tengah jalan. Lalu ada yang mengadopsi saya disekolahkan. Nanti saya sudah dewasa, baru saya mentelusuri asal usul saya. Akhirnya saya menemukan dari mana asal saya, siapa keluarga saya. Dan dia bergantung kepada Tuhan. Dan dia keliling dunia untuk memberkati bangsa-bangsa. Amin, saudara. Kita bilang, ya aku berhasil sukses karena memang aku punya tubuh yang ideal. Saudara, kita pernah putar videonya, tapi ini hari ini enggak. Pernah lihat Nick yang tangannya cuma berapa senti, kakinya berapa senti, tapi bisa berhasil, saudara. Amin. Bisa mengubah dunia. Ada seorang hamba Tuhan yang miskin, yang pernah pergi menjumpai donatur di Amerika, tapi pulang dengan kecewa karena dia dilecehkan. Dan akhirnya dia bergantung dan berserah kepada Tuhan. Dan dia membangun satu pelayanan di Nigeria yang disebut Canaan Land. Nanti satu kali bisa kita putar lagi. Namanya David Oyedepo. Dia memiliki luas pelayanan sampai 360 sekian hektar. Dan dia berhasil memulihkan kehidupan orang-orang susah, orang-orang miskin. Karena bergantung kepada Tuhan, tidak bergantung kepada manusia. Amin, saudara. Jadi itu artinya kita bergantung, mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Kita tidak berkata, kenapa kita nggak bisa sukses berhasil?
Gimana lah, nggak ada decking, nggak ada keluarga, nggak ditolong, nggak dibantu, bukan. Kita baca dulu. 1 Petrus pasal yang kelima, 6 dan 7. 3:2 ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Berikut, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Apa yang kita khawatirkan sekarang? Kita khawatir pasti, gimana ya? Bisa nggak kita ditembus jadi PNS, tembus di BUMN, tembus di sini, ya? Bisa nggak kita begini? Bisa nggak kita? Bisa nggak kita nanti hidup layak? Bisa nggak kita dapat jodoh? Bisakah kita begini? Sementara kondisinya seperti ini. Firman Tuhan cuma berbicara, serahkanlah. Amin. Yang kita khawatirkan, yang kita takutkan itu kita serahkan kepada Tuhan. Kesehatan kita, amin. Tensi kita, haleluya, kita serahkan kepada Tuhan. Sampai tekanan jantung kita, aku percaya tubuhku sehat, tubuhku kuat. Tubuhku adalah bait Allah, amin. Karena tubuhku bait Allah, aku mengasihi tubuhku, amin. Kita tidak rusak dengan hal-hal yang bisa merusak, tapi kita jaga dan kita pelihara. Haleluya. Jadi artinya orang yang bergantung kepada Tuhan itu mempercayakan sepenuhnya hidupnya di dalam kuat kekuasaan Tuhan. Walaupun ada maut yang mengancam, ya, walaupun banyak tantangan yang sedang terjadi, tapi kita yang berkata, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Jadi bagian kita adalah mempraktekkan atau mewujudkan atau menerapkan firman Tuhan sepenuhnya di tengah-tengah kesulitan kehidupan ini. Jadi kuncinya mempercayakan diri. Amin. Aku percaya dalam pemeliharaan Tuhan. Berikut. Terus. Oh ya. Katakan saudara, banyak orang lebih berani mempercayakan diri kepada kekayaan uang atau daripada kepada Tuhan. Kita nggak usah baca Lukas 10 ayat 22-25, itu cerita orang yang mau ikut Tuhan. Dia mau ikut Tuhan, Tuhan aku mau ikut Tuhan, kemana Tuhan pergi? Oke baik, Tuhan, ya, apa yang Kau ajarkan udah aku lakukan. Aku tidak mencuri, aku tidak menipu, aku tidak membunuh, aku tidak berzina. Ya. Aku melakukan Taurat sepenuhnya. Oh baik, bagus. Ya kan? Kualitas hidupmu bagus. Satu lagi, sekarang juallah hartamu, bagi sama orang miskin, nanti ikut aku. Sedihlah hatinya. Kan itu ya? Sedih hatinya. Kenapa? Karena dia pikir kalau sudah dia nggak punya kekayaan dan harta, maka tamatlah riwayatnya. Gimana mau ikut Tuhan? Ya. Gimana aku menjadi anak yang setia sementara aku nggak punya apa-apa? Kami pernah melayani orang, dia bilang, Pak, aku ikut Tuhan kok bukan makin diberkati Pak, makin jatuh miskin Pak, makin susah Pak, tumpur, habis, sampai titik nol, segala-galanya. Jadi gimana sekarang? Mau lari, mau undur? Enggak Pak, aku mau belajar tetap setia. Terakhir dia bilang, oh Pak, ternyata Tuhan punya maksud yang luar biasa. Apa itu? Ternyata Tuhan mau mengajar saya bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara dalam hidupku. Sampai ke titik nol pun aku bisa diangkat kembali naik. Amin saudara. Ya.
Tuhan sedang mengajar aku bahwa Tuhan bisa melakukan segala hal di dalam hidupku. Amin saudara. Kita, apalagi kita yang masih muda-muda, jangan terus putus asa. Amin. Jangan terus cari pelarian. Kita harus optimis. Amin. Yang tua saja optimis, apalagi yang muda. Coba bilang kiri kanannya. Optimis saudara. Iya. Amin. Iya. Haleluya. Kita tidak tahu saudara, di titik mana nanti kita menemukan tanah kanan kita. Mungkin di usia 50, mungkin di usia 40-an, mungkin di usia 60-an, mungkin di usia 20-an, 30-an, kita tidak tahu saudara. Tapi yang pasti tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Jadi taruh pengharapanmu, percaya kepada Tuhan, maka Dia akan menolong kita. Jadi untuk bergantung kepada Tuhan, ya, orang yang bergantung kepada kekayaan harus berani melepaskan gantungan itu. Orang yang bergantung kepada keberadaan orang tua, keluarga, bahkan pendidikan sekalipun, jangan pernah takut saudara. Amin. Kemarin saya baca berita, saya nggak tahu Bapak Ibu, tukang parut kelapa diangkat menjadi kepala dinas pasar ya. Iya kan? Ada dengar itu? Pemko Medan, Bobby mengangkat seorang pedagang kelapa menjadi kepala dinas. Pernah dengar kemarin ada seorang supir ojek online sepeda motor terpilih menjadi anggota DPRD Kota Medan. Ada dengar? Marga apa? Oh, bukan Sinambela, bukan. Siahaan, ya kan? Ada kan? Ada. Ada pernah dengar kemarin wakil ketua DPR ditangkap KPK? Ada kan? Ada. Amin. Waktu Andi Simon mendoakan orang, ada yang bersaksi bilang begini, Pak, aku udah berobat ke sana kemari, udah habis sekian M. Tapi begitu didoakan bergantung kepada Tuhan, sembuh. Amin. Ya. Dia pikir dengan uangnya bisa sembuh, nggak bisa. Saya dulu saya bilang teman karena satu pekerjaan. Tapi kok secara usia dia udah jadi orang tua saya, bapak saya. Dia pensiunan kolonel. Dia punya kebun sawit banyak. Kalau kami pergi dulu dia selalu bawa tas. Saya bilang, Amang, apa isi tasnya itu? Baru dia bilang, ayolah ke sana kita duduk. Inilah sekarang hartaku. Apa tuh? Dibuka Alkitab. Inilah sekarang andal, aku udah bergantung kepada Tuhan. Kenapa gitu Amang? Aku udah berhenti dari kesombongan. Dulu aku angkalkan kesombongan. Aku kolonel, punya kunsaid, istriku cantik, wah gitu segala macam kan. Tahu nggak apa? Aku punya anak 2, yang satu perempuan, murtad, yang satu laki-laki, bandal of the Gill, ya kan? Cuma tamat SMA, di apa kan nggak mau, semua nggak mau, karena aku kolonel. Ku masukkan dia polisi, masuk AKABRI nggak bisa, gagal, masuk secaba.
Gak tahan pendidikan karena dia kolonel, aktif pada waktu itu. Dibereskannya semuanya. Orang pendidikan pada waktu itu 9 bulan, dia mungkin cuma 3 bulan. Tapi karena bapaknya hebat, uangnya banyak, bisa kubereskan semuanya. Pak, aku jadi tekap katanya. Tekap, kubereskan. Jadi tekap dia di Medan pada waktu itu. Nah, sewaktu dia menjalankan tugas, dia jatuh di jalan kereta api. Jatuh terempas, kepalanya bocor, pecah, akhirnya mati. Mau kuhidupkan gak bisa. Mau kuhidupkan gak bisa. Disitulah aku baru nangis. Udah habis semuanya. Gak ada lagi. Ternyata uangku gak ada apa-apa. Istriku hanya kebunnya aja. Sawitnya diurusnya di mana-mana berhektar-hektar katanya. Sampai sekarang pun dia masih ngurus kebunnya. Entah untuk apa, gak tahu aku katanya. Jadi sekarang aku hanya bergantung kepada Tuhan. Kalau tidak udah mati aku. Kalau tidak udah hancur aku. Begini, dulu gak mau tahu aku hidup ini. Kerjaku hanya macam-macam lah. Perbuatan-perbuatan dunia dia kasih tahu. Ini kisah nyata saudara. Ya. Saya bukan cerita ke cerita. Saya dengan orangnya. Kebetulan ya, kami dulu mengurus satu yayasan sekolah. Tidak bisa Pak, aku hidupkan, tidak bisa. Nah sekarang aku, kalau tidak bergantung kepada Tuhan, lebih hancur lagi dia Pak. Sekarang damai sejahtera aku bergantung. Enggak, harta itu, kekayaan itu, pangkat itu udah selesai semua itu katanya. Amin saudara. Ya. Ternyata segala sesuatunya yang dipikirkan oleh manusia itu tidak bisa, tidak punya kekuatan. Tetapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, mungkin kita tidak punya kenal, nggak punya saudara atau punya apa, tapi Tuhan bisa pakai orang lain menolong kita. Amin saudara. Tuhan bisa memakai siapa saja yang tidak mengenal kita, yang tidak kita kenal, memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Seperti kita yang paling kaya di dunia ini. Semua bisa kita selesaikan. Kenapa? Tuhan campur tangan di dalamnya. Sebab itu saudara hari ini juga, mari. Ya. Kita jangan takut dengan keadaan kita. Karena Tuhan mampu melakukan segala perkara dalam hidup kita. Ya. Mari kita sekarang beralih. Jangan lagi kita ada yang putus asa, yang putus harapan, yang tidak percaya diri. Tetapi kita harus menjadi orang yang optimis. Karena Tuhan mampu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana? Ya, masuk poin yang ketiga, slide-nya. Hidup yang berketergantungan kepada Tuhan itu. Ya. Dikatakan dalam Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 6, kita akan baca bersama saudara supaya kita paham. 3, 2 ya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu masuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu
dengan hidup menurut jalan yang tunjukkannya dengan takut akan Dia. Amin. Ayat yang pertama tadi, coba Ulangan 8:6. Ulangan 8 ayat pertama tadi. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Jadi saudara, kita belajar dari namanya Sekolah Padang Gurun, SPG. Bukan Sekolah Pendidikan Guru, tapi Sekolah Padang Gurun. Nah, saudara, padang gurun itu kondisinya tanahnya itu tidak subur, berbatu-batuan, curam, ya. Medannya sulit, saudara. Tidak menjanjikan. Ini gambaran kehidupan kita di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah masa krisis. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa kita dikatakan menjadi hidup diberkati? Kita tidak punya ini, kita tidak punya itu. Sulit, susah. Tapi Tuhan bilang, kita harus tetap berusaha, kita tetap bekerja, kita tetap melakukan segala sesuatu yang dapat kita lakukan dengan bergantung kepada Tuhan. Ya. Bergantung kepada Tuhan bukan berarti kita pasrah, tidak berbuat apa-apa. Kita tetap melakukan upaya kita, tapi dengan bergantung dan mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Dialah sumber pertolongan kita. Nah, kita menerapkan, melakukan perintah Tuhan, firman-Nya. Jadi saudara, kadang-kadang kita kan ketika firman Tuhan mengajari kita, ya, berilah, mana mau diberi, setialah, kayak mana mau setia. Tuhan bilang, lakukanlah ini, buatlah seperti ini. Alah, udahlah itu, kan kayak nggak ngerti aja, kayak nggak diketahui, macam-macam saudara. Kita minta sama Tuhan, kita menyerah kepada Tuhan, tapi kita nggak mau melakukan perintahnya. Yang membuat kita gagal. Nah, Sekolah Padang Gurun adalah sekolah pembentukan karakter. Sekolah Padang Gurun adalah sekolah untuk melihat bagaimana kesetiaan kita, ketatan kita kepada Tuhan. Saudara tahu, di Padang Gurun itu bangsa Israel berjalan selama 40 tahun untuk masuk ke tanah Kanan, tanah perjanjian. Di mana di tanah perjanjian itu ada madu dan susu. Nah, untuk sampai ke sana bangsa Israel diperintahkan tunduk taat kepada firman Tuhan. Pernah mereka komplain, pernah, Tuhan gimana ini? Kau suruh kami ke Padang Gurun, ke tanah perjanjian, ke tanah Kanan. Tapi ginilah perjalanannya. Mau makan apa kami, mau minum apa kami, susahnya setengah mati. Lebih bagus kami kembali ke Mesir. Apa tidak ada lagi kuburan di Mesir? Bangsa Israel komplain saudara. Tapi Tuhan bilang lakukan. Dan benar saudara. Ketika mereka setia, walaupun pada siang hari di mana panas terik sangat luar biasa, maka Tuhan menurunkan tiang awan untuk melindungi mereka. Malam hari saudara di gelap gulita, Tuhan menurunkan tiang api supaya mereka bisa berjalan. Ketika mereka menghadapi orang Amori, orang Amalek, orang Het, orang apa lagi segala macam yang tinggi besar, yang mereka itu adalah orang-orang suka pengembara, yang cakap di dalam peperangan, tapi karena bangsa Israel menyerah kepada Tuhan, semua musuh-musuh mereka seperti apapun tangguhnya, hebatnya, mereka bisa kalahkan. Amin. Di tengah-tengah padang gurun tidak ada pertanian, gak ada saudara. Tapi bangsa Israel Tuhan cukupkan dengan menurunkan mana. Mereka makan burung puyuh. Tidak ada sumber air. Tuhan cuma bilang sama Musa, angkat tongkatmu. Ini gambaran hidup yang sangat begitu kritis sekali.
Saudara, kita tidak punya harapan, nggak punya siapa-siapa yang bisa kita andalkan. Orang tua pun tidak bisa diandalkan, saudara, keluarga pun. Kadang kita sekarang tidak bisa kita andalkan. Tapi ketika kita percaya dan terus melakukan perintah Tuhan, hari ini juga sakit penyakit kita disembuhkan. Amin. Tuhan akan buka jalan. Tapi kita mau melakukan firman Tuhan. Bukan berbantah-bantah kepada Tuhan. Bukan membuat perhitungan kepada Tuhan. Apa yang diajarkan Tuhan supaya kita beroleh keselamatan. Dasar-dasar pengajaran Tuhan. Marilah kepada Aku sudah berbuat berat. Jadikan segala bangsa menjadi murid-murid. Kita lakukan, kita taat, kita setia. Saudara, bahwa sekolah padang gurun, kesulitan kesukaran ini bukan akhir dari segala-galanya. Kesukaran dan kesulitan yang sedang kita hadapi bukan berarti dunia sudah kiamat. Kita berkata, mana mungkin, mana bisa, udah selesai. Tidak, saudara. Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi saya dan saudara. Karena ketika kita akan belajar, ingatlah, insaplah, perhatikanlah. Ketika bangsa Israel berjalan selama sekian puluh tahun, ya, Tuhan memberikan mujizatnya. Mereka tanpa sadar, ya kenapa ya sepatu kami gak pernah rusak, gak jadi burung, gak hancur. Kok bisa? Karena mereka taat kepada Tuhan. Kalau melihat tantangan mereka hampir mundur. Sama ketika Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka tidak akan mungkin lagi bisa selamat. Karena mereka ada di dalam satu kerajaan Babel, Nebukadnezar. Mereka sudah dihukum mati, harus masuk ke perapian. Mereka tidak punya tentara, mereka tidak punya pasukan. Mereka hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Mereka hanya bisa berseru kepada Tuhan. Mereka mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego cuma bilang begini, ya kalau kami harus menyembah Nebukadnezar, oh tidaklah. Ya, kami gak mau. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Begitupun, jikalau Tuhan tidak menolong kami, kami akan tetap menyembah Tuhan dan tidak mau menyembah yang lain. Kami tetap mempercayai Tuhan. Amin, saudara. Jadi, sepahit apapun, mereka tetap menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dan ternyata jawaban Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego tidak dibiarkan mati dengan sia-sia. Amin. Mereka ditolong dan diselamatkan Tuhan. Ketika Yosua yang mendapatkan amanah, perintah untuk melanjutkan kepemimpinan di tengah-tengah bangsa Israel. Bangsa Israel mulai terpengaruh dengan iman percaya orang-orang di sekitar mereka, mulai bergeser. Ada yang menyembah dewa ini, dewa itu. Yosua cuma bilang begini, saudara. Sekarang, kalau kalian anggap itu baik, menyembah Allah yang lain, ya udah terserah kalian. Tapi kalau aku, dengan seisi rumahku, aku akan tetap menyembah Tuhan. Amin, saudara. Situasi boleh sulit, situasi boleh sukar, kondisi boleh seperti apa, tapi sukacitaku untuk memuji muliakan nama Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan, aku akan tetap lakukan. Amin. Penatua bisa mengecewakan kita, pendeta bisa mengecewakan kita, gereja bisa mengecewakan, tapi kita mau tetap ikut Tuhan. Amin, saudara. Mungkin engkau tidak bisa memberi sekian juta, sekian ratus ribu, tetapi sekecil apapun yang kita buat, ketika itu dari dasar hati kita karena kita tunduk kepada firman Tuhan, Alkitab katakan itu lebih besar.
seperti persembahan seorang janda yang miskin. Amin saudara. Jadi saudara, bukan lagi waktunya kita saling berdebat. Bukan waktunya lagi kita saling menghitung-hitung. Kami lakukan itu paling begini, kamu lakukan begini. Tapi kita lihat sejauh mana ini akan berdampak dalam hidup kita. Jadi cara kita bergantung kepada Tuhan adalah ketika kita kilas balik melihat perjalanan sejarah hidup kita, apa yang menghalangi, tantangan apa, kesulitan apa. Tapi gairah kita, roh kita tetap menyala-nyala melakukan. Supaya kita bisa menemukan tanah kanan kita. Tanah kanan kita adalah di mana kita menemukan tujuan hidup kita, di mana di situ madu dan susu melimpah. Itu tanah kanan kita. Itu destiny kita, tujuan hidup kita. Nah, disitulah kita menemukan panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup kita. Oh, ini tanah kananku. Di mana kita di situ menerima berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan, yang tujuannya kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saudara, tanah perjanjian kita, ya, tanah kanan kita, ya, itu akan kita temukan, kita dapatkan ketika kita melakukan, menerapkan firman Tuhan di tengah-tengah padang gurun itu, kesulitan dan kesukaran itu. Jadi keberhasilan, kesuksesan kita bukan hadiah. Amin. Tapi hasil dari satu proses. Haleluya. Betul kasih karunia Tuhan, betul pemberian Tuhan kepada kita. Tetapi itu kita peroleh, kita dapat, itu adalah hasil dari ketaatan kita, penundukan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berhenti memberkati kita. Tapi persoalannya saudara, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, kita tidak melihat berkat itu. Kita tidak merasakan berkat itu. Kita merasakan itu adalah hasil dari upaya kita. Ya. Tapi hari ini saudara, ya, kita mau tetap setia. Setia itu artinya tetap melakukan perintah Tuhan. Amin. Jadi semua kita yang terlibat di dalam pelayanan tetap setia taat. Ya kenapa nggak begini, nggak dapat ini, nggak begini. Waduh, mulai bersungut-sungut. Tetap saudara. Amin. Bangun nilai-nilai yang kita sepakati dalam setiap departemen dan divisi, patuhi. Karena itu adalah prinsip kita berjalan di dalam perjanjian berkat. Berikut saudara. Ya. Sekolah padang gurun itu hanya mempunyai satu topik, yaitu pelajaran rendah hati. Ya. Ketika rendah hati itu artinya kita tidak mengandalkan kekuatan, kegagahan kita, tapi kita percaya kepada Tuhan. Jadi rendah hati itu harus menjadi gaya hidup kita. Berikut. Sasaran akhir dalam sekolah padang gurun yaitu adalah hidup dari segala firman Tuhan yang diucapkan. Ya, kita mengerti saudara bahwa kita hidup bukan semata-mata dari roti. Artinya bahwa kita bisa menikmati kehidupan ini bukan karena kita sudah punya sesuatu. Ya, secara materi dunia, tetapi firman Tuhan. Artinya kalau kita udah ada firman Tuhan, kita tinggal di mana saja nggak takut. Amin. Ibaratnya kita ditempatkan di mana saja, kita bisa tumbuh subur. Seperti kita tumbuh di tepi aliran air. Kenapa? Kita hidup dalam Tuhan. Mungkin tanah itu gersang, mungkin di situ tidak ada kehidupan. Tapi kalau anak Tuhan dikirim ke sana, bisa hidup, saudara. Bisa makmur. Amin, saudara.
Sekarang ini di berbagai daerah kota, kejahatan banyak. Orang-orang hidup dengan egonya. Tapi ketika anak Tuhan datang menjadi terang dan garam, itu akan berubah seluruhnya. Amin saudara. Ya. Jadi kita tidak mencari nyaman, tidak mencari zona nyaman. Tapi kita percaya dimanapun kita bisa hidup. Amin. Ya. Itu saudara. Jadi hasil dari sekolah padang gurun adalah tanah perjanjian. Saya tidak tahu seperti apa sekarang hidup kita, tantangan apa yang membuat kita tidak produktif, yang membuat kita sulit melakukan. Tapi saya mau sampaikan, tetaplah lakukan dan kerjakan. Karena Tuhan sudah memberikan garansi, memberikan jaminan dalam hidup kita. Terakhir terus. Ya, kita baca sama-sama 3, 2 ya. Tanah perjanjian bukanlah hadiah, tetapi hasil penerapan semua firman di tengah-tengah krisis atau padang gurun. Tanah perjanjian adalah hasil ketergantungan kita secara penuh kepada Tuhan. Semakin kita bergantung penuh kepada Tuhan, semakin besarlah kekuatan kita untuk memperoleh harta. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Pastikan saudara hari ini, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang menaruh pengharapan dan kepercayaan diri kita hanya kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Apa yang kau khawatirkan, apa yang kau takutkan, apa yang kau cemaskan, hari ini buang jauh-jauh. Perhatikan. Engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut dalam segala hal. Pegang saja janji Tuhan, pegang saja firman-Nya, lakukan firman-Nya. Kalau engkau seorang pedagang, Tuhan akan menolong usahamu, bisnismu, dagangmu. Engkau tidak perlu membuat pelaris, engkau tidak perlu membuat ini dan itu untuk menjaga. Kalau hari ini engkau punya investasi, punya kekayaan, punya harta, engkau tidak perlu takut dimakan ngengat. Engkau tidak perlu takut itu hilang. Tapi ketika engkau giat melakukan firman Tuhan, itu akan semakin bertambah-tambah. Dan hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin engkau tidak punya kesempatan mengecap pendidikan yang tinggi. Mungkin engkau tidak punya karena ada keterbatasan. Tapi Tuhan mampu untuk memberikan jawaban, untuk mengalahkan segala logika-logika kita. Karena Tuhan itu adalah Allah semesta alam ini. Berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Saudara-saudara, mari sejenak kita renungkan perjalanan hidup kita. Saudara, saya tidak tahu seperti apa kondisi kita masing-masing, tapi yang pasti saya mau mengajak kita semuanya. Karena itu firman Tuhan yang mengajar kepada kita supaya kita bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Tetap lakukan firman Tuhan dan perintahnya. Dengan demikian kita akan menemukan tanah perjanjian kita. Engkau tidak perlu khawatir, enggak perlu takut, saudara. Sepanjang kita ada bersama dengan Tuhan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang kita lakukan pasti berhasil. Jangan pernah engkau ragu, jangan berbimbang. Hari ini juga saudara, apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi padang gurunmu, Tuhan akan selesaikan. Dia akan kirim mana bagimu, dia akan kirim tiang api bagimu, dia akan kirim tiang awan bagimu. Oh haleluya Yesus. Tuh satunya yang katakan dengan iman, katakan dengan iman. Satunya yang ku percaya. Oh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sumber kekuatan, Glory, haleluya. sumber pengharapan, Sumber perdamaian. Oh haleluya. satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. oh haleluya Yesus. Engkau Tuhan memberkati, Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. 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 Oh. Yesus, Kaulah pengharapan kami. Kau Tuhan gunung batu kami. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Bapa. Kau penyembuh, Kau yang memulihkan, Kau Tuhan yang memberkatiku. Hormat dan pujian syukur bagimu. Haleluya. Oh, ya rabala base. Oh, inara seta kanala magorina labaso. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dipulihkan, disembuhkan. Terima, terima, rasakan anugerah kasih Allah. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh rabala se. Amin. Haleluya. Kau sumber pengharapan, Kau sumber bagi kami. Haleluya. Segalanya bagimu Tuhan. Sekali sembah, Kau Terima Allah kasih kami yang Tuhan. Terima kasih Bapa. hanya
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bagimu Bapa. Kami menyembah-Mu, kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan dan kami percayakan sepenuhnya hidup kami di dalam kuat kuasa tangan-Mu. Dan jadilah menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya berkata, amin, amin, amin. Kami silakan duduk saudara. Amin, haleluya. Kita sangat diberkati oleh firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Saat ini kita mau menjalankan korban persembahan. Sebelum menjalankan korban persembahan, nanti kami minta Bapak Sitorus untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh luar biasa Tuhan kehadiran bagi kami di tengah-tengah peribadatan kami Bapa. Kami sungguh merasakan perjumpaan ilahi dengan Tuhan lewat kami memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang begitu dahsyat Tuhan, yang boleh Tuhan menguatkan kami Bapa, supaya kami tetap Tuhan bergantung kepadamu dengan situasi apapun yang terjadi kepada kami Bapa. Ajar kami untuk kami tetap belajar kepada firman-Mu, karena kami percaya Tuhan, sekalipun ada banyak Tuhan padang gurun yang kami hadapi Tuhan, sebagaimana yang dihadapi oleh yaitu bangsa Israel Bapa, Tuhan Engkau menyertai. Ketika mereka Tuhan lapar Engkau berikan makan, ketika mereka Tuhan haus Engkau berikan Tuhan minum, ketika Tuhan mereka berjalan pada malam hari, penyertaan Tuhan yang luar biasa, dan sudah berjalan Tuhan pada siang hari Engkau menyertai Bapa. Terpuji Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, ajar kami untuk tetap Tuhan berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Jangan Kau jadikan kami Tuhan menjadi orang yang khawatir, orang yang takut, orang yang Tuhan lemah Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami menjadi orang yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Terpuji Tuhan. Bapa yang baik, hamba-Mu Tuhan yang sudah Tuhan menyampaikan firman-Mu, kembalikan urapan baru. Semakin Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, dimanapun boleh melayan Tuhan, semakin Engkau memberkati, memakai Tuhan dengan luar biasa, sehingga Tuhan ada banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Terpuji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami Tuhan akan memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan mari Bapa Engkau memberkati Bapa. Setiap usaha dan pekerjaan kami Engkau memberkati. Semua Tuhan boleh berhasil, karena itu janji-Mu Tuhan. Terpuji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memberikan persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sambil menjalankan korban persembahan, kita angkat pujian kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan.
mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Haleluya. Kita dengarkan pengumuman untuk minggu ini. Kali datang beribadah di tempat ini. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada keluarga Bapak M. Hutasoit, Ibu Eris Julianti telah bergabung sebagai jemaat di GKMI Isa Al-Masih. Keluarga tersebut dikaruniai 3 orang anak dan bertempat tinggal di Jalan Rawe 1. Mari terus beribadah dan turut serta dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berikut adalah warta mingguan GKMI Isa Al-Masih. Hari Rabu, tanggal 29 September tahun 2021, akan diadakan ibadah keluarga. Yang menjadi tuan rumah adalah keluarga Bapak Hatampu Bolon Ibu Boru Silaban. Pelayanan pujian dibawakan oleh Ibu El Boru Bakara dan pelayanan firman dibawakan oleh Ibu El Boru Manulang. Ibadah ini dilaksanakan pada pukul 7 malam bertempat di Gereja GKMI Isa Al-Masih. Pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober tahun 2021, diadakannya ibadah doa puasa pukul 19.30. Hari Sabtu, tanggal 2 Oktober tahun 2021, persiapan pelayanan pujian dan penyembahan pukul 19. Hari Minggu, tanggal 3 Oktober tahun 2021, ibadah sekolah minggu pukul 7.30 pagi. Ibadah raya minggu dilaksanakan dalam 2 sesi ibadah. Sesi 1 dimulai jam 9 pagi dan sesi 2 dimulai jam 11 pagi. Untuk setiap jemaat Tuhan dapat menghubungi nomor berikut sesuai dengan daerah pemetaan Komsel yang ditentukan. Kami mengajak juga bagi setiap anak muda untuk bergabung di komunitas Youth Isa Al-Masih. Berikut ini nomor yang teman sekalian dapat hubungi. Kami terus mengajak setiap jemaat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam setiap kegiatan ibadah. Marilah kita bersama terus berdoa untuk pemulihan dan keselamatan bagi bangsa Indonesia. Kita berdoa bagi garda terdepan COVID-19, pemerintahan pusat dan daerah serta rakyat yang terdampak COVID-19. Kiranya belas kasih dan pertolongan Tuhan dinyatakan bagi bangsa Indonesia. Kami mengharapkan setiap jemaat agar memberikan persembahan dalam bentuk lurus memanjang dan tidak meremukkan persembahan. Dihimbau untuk seluruh jemaat agar tidak memarkirkan kendaraan di depan pintu masuk gereja maupun di akses jalan gereja. Demikian warta mingguan GKMI Isa Al-Masih. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih dalam nama Yesus. Mungkin sebagai tambahan tadi ada form yang dibagikan supaya bisa kita isi untuk melengkapi database jemaat kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, sungguh Engkau Tuhan, Tuhan yang luar biasa. Di dalam setiap langkah hidup kami ada di dalam kuat kuasa-Mu Bapa. Hari ini kami percaya sepenuhnya dan menggantungkan hidup kami hanya di dalam kuat kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkatilah seluruh korban-korban sidang jemaat Tuhan, korban ucapan syukur, perpuluhan, pembangunan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Bahkan saat ini juga Tuhan Yesus, semua doa kami, permohonan kami, kerinduan kami, sungguh kami percaya bahwa Tuhan sudah memberikan jawaban kepada setiap kami. Bila mana kami sebentar pulang dan kembali, kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan sorak-sorai, kami pulang dengan berkemenangan. Bentangkanlah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, memberkati kami sekaliannya. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah, bawalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekaliannya hari ini dan sampai pada Maranatha. Kristus datang kali kedua menjemput gerejanya dan saleh-salehnya. Diberkatilah kita sekaliannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Maranatha. Maranatha. Maranatha, Tuhan Yesus mau datang kembali. Maranatha, Maranatha, Tuhan Yesus mau datang kembali. Amin, shalom. Maranatha. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, haleluya Tuhan Yesus.